ada surat dari BKD untuk kenaikan pangkat. Oh, sudah. Loh, kok untuk kenaikan pangkat masih ada usulan bulan? Minta SK pertama lagi fotokopinya, SK terakhir, SK jabatan. Gimana ini? Zaman digitalisasi seperti ini masih juga kita disuruh ngumpul-ngumpul fotokopi segala macam untuk kenaikan pangkat. Kan seharusnya BKD itu sudah punya data. Ya, siapa naik pangkat untuk bulan April misalnya, bulan Oktober. Masa kita masih disuruh ngumpul seperti ini? Gimana mereka mau menyimpan berkas-berkas fotokopinya? Apa memang berkas-berkas itu dikumpul untuk dijual? Nanti disampaikan kepada mereka. Seharusnya mereka sudah punya data. Kalau masih ngumpul seperti ini, berarti kita tidak mengikuti perkembangan. Ya kan? Zaman sudah digitalisasi, seharusnya sudah punya sistem terintegrasi. Sehingga para pegawai tidak direpotkan lagi untuk mengumpul berkas fotokopi lah segala macam, diantar, buat surat pengantarnya. Ini kan banyak waktu yang terbuang. Gue bingung, masa untuk penghargaan harus diminta syarat-syarat SK dan lain-lain. SK sejenis sejak dulu lah beratus diberikan dia, apalagi kalau seandainya kopi-kopi SK pegawai dikumpulkan lah penuh kantor BKD itu. Sekarang sejak tahun 2019 sampai dengan sekarang tidak harus lagi pegawai-pegawai di Kabupaten Bangka ini mengumpulkan berkas-berkasnya untuk kenaikan pangkat, baik untuk kenaikan gaji berkala atau penghargaan. Jadi di BKD, BKPSDMD Kabupaten Bangka, kita telah menyediakan dalam suatu bentuk arsip kepegawaian, ada sistem di mana data-data ASN sudah terekam dalam sistem tersebut, sehingga tidak lagi minta kepada ASN untuk kenaikan pangkat. Yang dikirim kepada ASN itu hanya kami minta SKP-nya. SKP kalau sudah tersedia di sini pun tidak kita minta, atau yang paling harus diminta itu adalah penilaian angka kredit. Penilaian angka kredit untuk kenaikan pangkat yang jabatan fungsional tertentu. Itu yang diminta itu. Kita sudah punya sistem yang kita sebut dengan SINASIP, Sistem Naskah dan Arsip ASN Kabupaten Bangka. Ya Pak, ini kami mohon bantuannya Pak, sehubungan dengan pegawai kita yang akan naik pangkat ke Oktober ini. Jadi kami tentukan beberapa berkas untuk usulan kenaikan pangkat mereka itu berupa SKP, beberapa terakhir. Jadi mohon dibantu, nanti staf saya akan menyampaikan nama-nama pegawai kita yang sudah menentukan untuk naik pangkat. Mohon dibantu untuk menyiapkan SKP mereka dan Ya. Ya baik Pak, terima kasih sebelumnya sebelumnya. Ya Pak, Pak, Assalamualaikum. Bulan dan Pak Iwan mohon disiapkan berkas-berkas pegawai yang akan dilakukan dari Oktober 2020 ini berupa SKS, diplomasi, kasus terakhir, bantuannya. Siapa? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini Pak, ini Ya. ada Pak. Ya silakan. Ada yang bisa dibantu? Iya Pak, ini kami minta bantuannya Pak. Ya. Sehubungan dengan kenaikan pangkat pegawai kita yang periode 2021 ini Pak. Kami mohon dibantu Pak, nama-nama yang membutuhkan kenaikan pangkat ini ada tidak yang terkena hukuman disiplin karena kemungkinan mereka akan ditunda kenaikan pangkatnya. Baik Bu Mungkin untuk langkah selanjutnya mungkin akan kami pelajari dulu, akan kami cek apakah nanti ada pegawai kita yang terkena hukuman dari OPD yang ada di Kabupaten Bangka. Nanti akan kami beritahukan kepada Bu Novi untuk segera ditindaklanjuti. Baik, terima kasih Pak atas bantuannya, saya permisi Pak. Ya. Bahkan SK hilang pun, misalnya Bapak Ibu ASN di Kabupaten Bangka kehilangan SK
baik SK CPNS, PNS atau SK pangkat terakhir atau SK jabatan, kita tersedia semua. Silakan datang ke BKD, tanya langsung ke depan, ke front office, karena ke BKD sekarang satu pintu, langsung ke front office dan beliau akan mengantarkan Bapak Ibu ke tempat pencarian. Bu, ya. Saya kan bilang. Ya. Saya mau kerja di sini, katanya bisa. Oh iya, Bu, ada. Boleh minta nomor mic-nya Ibu? 19 2 023. Oke. Ibu Nur Huda ya? Iya. Oh, oke. Di rak 965. Bentar ya. Iya, Bu. Ini Bu. Oh iya, alhamdulillah. Terima kasih Bu ya. Sudah ada 2 menit, sudah ada. Ya. Pelayanan pada BKP SDMD Kabupaten Bangka telah mengalami pergeseran seiring harapan masyarakat di era Society 4.5 dan era revolusi industri 4.0. Transformasi manajemen sumber daya manusia aparatur Kabupaten Bangka dari manajemen yang bersifat administratif birokratif menuju manajemen SDM berparadigma human capital di tengah tuntutan pelayanan yang serba cepat, mudah dan murah. Penggunaan teknologi informasi adalah sebuah keniscayaan dan kebutuhan organisasi modern. Di saat BKP SDMD masih menggunakan cara-cara konvensional, dinilai menjadi salah satu penghambat dalam memberikan pelayanan kepegawaian. Salah satu bentuknya adalah permintaan data berupa fotokopi dokumen-dokumen naskah-naskah kepegawaian secara berulang-ulang atau redundant. Naskah-naskah kepegawaian yang bersifat dasar dalam pelaksanaan usul kenaikan pangkat, baik reguler, anumerta, usulan penghargaan, pensiun, masih meminta lagi kepada pegawai negeri sipil secara berulang-ulang, sehingga pada akhirnya menjadi pleonastis atau kegiatan mubazir. Sinasib pegawai adalah akselerasi pelayanan kepegawaian di mana data-data pegawai disimpan dalam bentuk dokumen digital sehingga dalam praktiknya dapat mempermudah dan mempercepat pelayanan seperti kenaikan pangkat, pensiun, pemberian penghargaan, dan bentuk-bentuk lain kesejahteraan PNS atau ASN secara umum di Kabupaten Bangka. Sinasib pegawai, aplikasi berbasis open source ini adalah aplikasi pelayanan naskah dan arsip aparatur sipil negara yang dapat digunakan dalam pengelolaan dokumen atau naskah dan arsip kepegawaian secara digital. Pada perkembangannya, dapat dimanfaatkan sebagai dukungan atau supporting dalam pelayanan kenaikan pangkat, pegawai negeri sipil, pemberian penghargaan, pensiun, dan lain-lain. Aplikasi Sinasib ASN sudah diterapkan di BKP SDMD Kabupaten Bangka pada 2020 dan terus dikembangkan agar para pegawai negeri sipil dapat mengakses sehingga mereka juga dapat melihat jadwal kapan mereka akan naik pangkat, mengajukan cuti, mencetak gaji berkala, dan lain-lain pelayanan kepegawaian. Sinasib pegawai yang diinisiasi BKP SDMD Kabupaten Bangka merupakan perwujudan implementasi manajemen SDM aparatur berparadigma bahwa SDM aparatur bukan sekedar dipandang sebagai tenaga kerja atau manpower saja, tetapi sebagai human capital. Sebagai human capital,
SDM aparatur harus dipelihara atau maintenance, asah asuh dalam rangka menggerakkan organisasi guna mencapai tujuan, visi dan misi organisasi.